Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda kelas 5? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, silahkan dipersiapkan alat tulisnya, pensil, pulpen, buku agar memudahkan kita dalam belajar nanti. Baik, Anda kelas 5 yang dirahmati Allah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar oleh Allah dimudahkan dan diberi kemudahan dalam memahami suatu pelajaran. Baik, berdoa mulai. Selesai. Kemarin kita sudah belajar tentang jujur ya. Apa itu jujur? Sekedar merefresh atau mengulang kembali. Jujur ialah melakukan atau mengatakan, berbicara, bertindak sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau beda kenyataan dengan yang dilakukan atau diucapkan, itu berarti dusta, karena lawan kata jujur adalah dusta. Kemudian kemarin kita sudah belajar macam-macam kejujuran. Bentuk kejujuran yang pertama, jujur kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan lain-lain, itu yang kemarin di video kemarin Ustadz sudah kupas. Kemudian yang kedua, jujur kepada diri sendiri dengan melaksanakan niatan yang baik yang sudah kita niatkan. Yang ketiga, jujur kepada orang lain dengan menepati janji atau berbicara sesuai dengan kenyataan kepada orang lain. Kemudian Ustadz juga sudah mengupas juga manfaat kejujuran bagi diri kita ya. Ada 4 kalau nggak salah manfaatnya. Yang pertama, mendapat ridha Allah. Apabila kita berkata jujur, berbuat kejujuran, maka ridha Allah akan turun kepada kita. Yang kedua, setelah mendapat ridha Allah, maka akan membuat hati tenang. Jadi setelah mendapat ridha Allah, maka hati kita menjadi tenang, tidak gelisah karena sudah berkata jujur. Kemudian setelah mendapat ridha Allah, hati kita menjadi tenang. Yang ketiga, akan dipercaya oleh orang lain ya. Jadi otomatis kalau kita sering berbuat dan berkata jujur, maka kepercayaan itu akan mendarat kepada kita. Terus kemudian setelah dipercaya orang lain, maka yang keempat, akan memiliki banyak teman ya, sudah otomatis ya. Untuk pertama selanjutnya kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Silakan dibuka buku paketnya halaman 25, buku paketnya ya. 25. Baik. Jadi materi kita hari ini ialah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, ini adalah materi kita pada pagi hari ini. Jadi kita tahu orang tua ialah orang yang melahirkan kita, apalagi orang yang melahirkan kita. Kemudian orang yang paling dekat dengan kita. Jadi kita ini semua kita dilahirkan oleh orang tua. Kemudian orang tua ialah orang yang paling dekat dengan kita. Tidak ada lagi selain orang tua ya yang lebih dekat dengan kita daripada orang lain ya. Kemudian selanjutnya, orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya. Kita tahu apabila kita sakit, pasti orang tua yang lebih dahulu bingung untuk mencari obat agar keadaan kita semakin membaik ya. Ini adalah orang tua ini yang sudah dilakukan, diantaranya yang sudah dilakukan orang tua. Kemudian ada lagi orang tua yang paling berjasa dalam kehidupan kita, baik itu dalam hal pendidikan, baik itu dalam hal kesehatan dan lain-lain. Jadi orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, orang tua adalah orang yang seharusnya lebih kita cintai
kita cintai setelah Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada yang harus kita cintai setelah Allah dan Rasulnya, yaitu orang tua. Dasarnya apa? Dilihat di Quran surat An-Nisa ayat 36 ya. Di situ Ustaz bacakan bunyi ayatnya dan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Jadi di sini kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Jadi ini kurang lebih Quran surat An-Nisa ini adalah perintah Allah kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Banyak ada istilah yang sering kita dengar, dalam berbakti kepada orang tua. Di antaranya apa? Kita sering dengar kata birrul walidain. Birrul walidain yang artinya berbakti kepada orang tua. Orang kedua kepada kedua orang tua. Jadi kita harus berbakti karena sudah diperintahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Kemudian birrul walidain ini ada lawan katanya juga. Lawan katanya apa? Jadi birrul walidain lawan katanya ialah ukukul walidain ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang atau anak yang ukukul walidain. Apa artinya? Durhaka kepada kedua orang tua. Jangan sampai, naudzubillah ya. Karena apa? Karena ridho Allah wa ridhol walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Suhtul walidain. Murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Jadi mudah sebenarnya kalau ingin mendapat ridho Allah, mendapat kesayangan Allah itu mudah. Di antaranya ialah berbakti, mencintai orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Itu adalah salah satu pintu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Karena apa? Karena orang tua sudah mendidik, diantaranya melahirkan kita, setelah dilahirkan merawat kita, setelah dirawat membesarkan kita, setelah dibesarkan diasuh, menyayangi kita waktu sakit dan lain-lain. Jadi jasa kedua orang tua itu tidak ternilai dengan harta walaupun seisi dunia ini ya. Ibaratnya saja kita disuruh membeli susu ASI, kita tidak akan mampu karena di dalam ASI itu terdapat zat-zat yang sungguh luar biasa bagi bayi ya, dan kita tidak bisa membelinya seperti itu. Membeli kandungan ASI, manfaat ASI atau nilai-nilai yang terdapat dalam ASI itu tidak bisa kita temukan di produk-produk susu yang lain ya. Manusia belum bisa membuat dan tidak akan bisa, Ustadz kira, membuat susu yang kandungan nilai gizinya setara dengan ASI ya, seperti itu. Kemudian kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Karena ini, apabila kita semua perbuatan kita itu pasti akan nanti imbasnya kepada orang tua. Apabila kita berbuat baik, yang ikut mendapatkan nama baik diantaranya orang tua. Contohnya apa? Kita mengikuti lomba sering juara, ataupun di kelas kita sering prestasinya bagus, pasti nanti ditanya sama orang, itu anaknya siapa? Pasti anaknya Pak A, anaknya Pak B, anaknya Pak C. Begitu juga sebaliknya, apabila kita sering berbuat buruk, perilaku kita buruk di masyarakat, di sekolah dan di lingkungan, maka yang terkena imbasnya juga orang tua ya. Oh, anaknya siapa itu perbuatannya kok buruk? Oh, itu anaknya Pak C, anaknya Pak A, anaknya Pak B. Jadi segala perilaku kita itu nanti imbasnya juga yang kena atau imbasnya terdampak ialah
orang tua. Maka jangan sampai orang tua kita kecewa, jangan sampai orang tua kita sedih karena perilaku kita. Maka perilaku kita harus juga mencerminkan atau menjaga nama baik orang tua. Gimana? Ya kita harus berperilaku yang baik, yang tidak melenceng dari syariat atau ajaran agama, ya seperti itu. Kemudian itu adalah orang tua. Yang selanjutnya hormat dan patuh kepada guru. Nah ini hormat yang selanjutnya, tadi hormat dan patuh kepada orang tua. Yang selanjutnya hormat dan patuh kepada guru. Siapa itu guru? Ya, guru ialah orang yang telah berjasa kepada kita. Jadi apa jasanya? Ini diantaranya guru membimbing kita untuk belajar menulis, diantaranya membaca dan belajar. Nah, ini makanya kenapa kita harus berbuat baik, hormat dan patuh kepada guru. Ini diantaranya alasan kenapa kita berbuat baik. Yang selanjutnya, guru adalah pelita. Maksudnya apa? Pelita itu sama artinya juga penerang. Maksudnya apa? Kalau kita berjalan di malam hari di tempat yang gelap, pasti kalau tidak ada cahaya, pasti kita akan kebingungan. Kalau kebingungan, bisa jadi perjalanan kita akan terhambat. Maka kita membutuhkan penerangan, yaitu lampu. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita mengarungi kehidupan ini agar perjalanan hidup kita menjadi lancar, menjadi enak, kita butuh penerangan. Apa penerangan? Yaitu ilmu, ya. Dengan ilmu kita mudah untuk menyelesaikan semua berbagai pekerjaan. Jadi ini kenapa guru disebut juga pelita penerang. Guru yang sudah membimbing kita untuk belajar menulis, membaca, dan juga belajar hal-hal yang lain, ya. Yang selanjutnya, guru adalah orang tua di sekolah. Jadi guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Kalau orang tua di rumah ya bapak, ya ibu, mungkin ada bibi, kakek, nenek dan lain-lain. Tapi kalau orang tua di sekolah yaitu guru. Maka sudah seharusnya kita hormat dan patuh kepada guru, ya. Kalau ketemu di jalan jangan sampai melengos, jangan sampai acuh tak acuh. Sapalah guru itu, meskipun cuma Assalamualaikum Ustaz, itu rasanya sudah bahagia sekali, ya, daripada berpapasan di jalan, melengos, tidak menyapa, acuh tak acuh dan sebagainya, ya. Kalau bisa disapa, meskipun halo Ustaz, Assalamualaikum. Nah, itu lebih baik daripada acuh tak acuh. Ada gurunya berpapasan, sudah tahu membuang muka, ya, seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu, ya. Kemudian itu adalah alasan kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, ya. Selanjutnya, nah ini Ustadz bacakan hadis Rasulullah, ya, hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, tidak termasuk golongan kami yaitu orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak seorang ulama atau guru. Nah itu, ya. Jadi Rasulullah di sini sudah mewanti-wanti tidak masuk terhadap golongan kami, golongan Rasulullah, yaitu orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Nah itu, jadi orang tua harus kita lebih hormati, meskipun orang tua, kakak, orang yang lebih tua dari kita. Kemudian tidak menyayangi yang lebih muda. Nah, yang lebih muda harus kita sayangi, jangan sampai yang lebih muda karena lebih muda kita peluk kutu. Apa kita peluk kutu? Kita mudah bohongi, jangan sampai. Tapi harus disayangi. Yang selanjutnya, dan tidak mengetahui hak seorang ulama atau guru, ya. Minimal menghormatilah, ya.
minimal menghormati seorang ulama atau guru. Kemudian Ustaz bacakan lagi hadis yang selanjutnya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang telah berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikannya itu. Jika engkau tidak mendapati apa yang dapat membalas kebaikannya itu, maka berdoalah untuknya hingga engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya. Ya, barang siapa yang sudah berbaik kebaikan kepada kita, siapa itu? Banyak, di antaranya orang tua, guru, dan lain-lain. Maka kita kalau bisa membalas perbuatan baik tersebut dengan juga berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Apabila kita rasa kita tidak mampu membalas kebaikan seseorang yang sudah berbaik kepada kita, maka minimal kita mendoakan kebaikan kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Jangan sampai sudah ditolong tapi malah acuh tak acuh, ya, malah mengolok-olok, malah menghina dan sebagainya. Padahal kita sudah ditolong, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Jangan sampai, karena di sini Rasulullah sudah mewanti-wanti, ya. Paling tidak kita minimal mendoakan orang yang sudah berbuat baik kepada kita, minimal itu, ya. Doanya ya sudah tentu doa yang baik-baik, karena doa yang baik itu nanti akan kembali kepada kita. Begitu sebaliknya, doa yang buruk-buruk itu juga nanti akan kembali kepada kita sendiri, ya. Maka banyaklah mendoakan orang, karena mendoakan orang itu tidak akan ada ruginya, karena doa yang kita ucapkan kepada orang lain maka itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik, ya, itu kenapa alasan kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, ya. Silakan yang penting-penting dicatat, tidak usah Ustaz suruh, kalian sudah kelas 5, ya. Baik, selanjutnya kita membahas masih tetap, silakan dibuka di halaman 26, ya, menghargai sesama. Nah, ini tadi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sekarang menghargai sesama. Sesama apa? Tentunya sesama manusia. Apa arti menghargai? Menghargai ialah menganggap ada, tidak meremehkan dan menganggap penting. Nah, ini menganggap penting keberadaan orang lain, ya. Jadi jangan sampai kita tidak menghargai orang lain, ya. Jadi arti menghargai itu, coba dihargai itu temannya. Apa pengertian dihargai? Apakah dihargai 1000, 2000, 3000, apa seperti itu? Enggak, ya. Dari arti menghargai di sini ialah menganggap ada. Orang itu ada, kita lihat, tidak meremehkan, jangan sampai meremehkan meskipun kemampuannya di bawah kita atau kemampuannya jauh dari kita, jangan sampai meremehkan. Menganggap penting, menganggap penting, orang itu gak penting, jangan sampai. Itu termasuk perilaku yang tidak menghargai keberadaan orang lain, ya, seperti itu. Karena kalau kita tidak menghargai orang lain, nanti jatuhnya ialah sombong. Karena Allah sudah bersabda di dalam Al-Quran bahwa tidak akan mencium atau masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat rasa sombong sekecil zarroh. Apa itu zarroh? Para ulama mengartikan zarroh artinya sekecil biji sawi. Kalau kalian pernah menanam sawi, bijinya itu kan kecil-kecil kayak pasir. Nah, meskipun rasa sombong itu sekecil itu, maka dia tidak akan mencium atau masuk surga. Seperti itu. Jangan sampai kita memiliki rasa sombong karena keangkuhan atau karena kemampuan yang kita miliki lebih dari orang lainnya. Jangan sampai, ya, seperti itu. Kemudian gimana kita harus menerapkan sikap menghargai sesama ini, ya? Ada 3 tempat yang akan kita bahas. Ada 3 tempat. Yang pertama yaitu di rumah. Kita harus melakukan atau menghargai sesama, yaitu yang pertama di rumah. Dengan cara apa? Yang pertama mendengarkan dan tidak
berbicara keras kepada orang tua. Nah, ini kalau orang tua kita menasihati kita, yuk kita dengarkan. Kalau orang tua kita istilahnya menasihati dengan cara marah kepada kita, jangan sampai kita berbalik berbicara keras kepada orang tua kita, karena ini adalah termasuk sikap menghargai, ya. Seperti itu. Yang kedua, tidak memerintah orang tua sesuka hati. Nah, ini orang tua sesuka hati. Kadang kita tanpa sadar, karena itu sudah kita lakukan sering kita lakukan, maka kita tidak sadar. Bu, padahal kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak santai. Bu, minta tolong ambilkan ini, padahal kita bisa mengambil sebetulnya. Maka jangan sampai itu kita lakukan, karena sikap tersebut termasuk tidak menghargai sesama, ya. Apalagi di lingkungan rumah kepada orang tua, jangan sampai menyuruh atau memerintah orang tua seenak hati kita, ya. Terus yang ketiga diantaranya sikapnya mengucap salam ketika keluar atau masuk rumah, ya. Salam ketika keluar atau masuk rumah, ya. Ketika kita meninggalkan rumah atau kita masuk rumah, alangkah baiknya kita ucapkan salam, karena salam pada hakikatnya ialah doa. Pada keluar kita mendoakan orang yang di dalam rumah, pada masuk sama juga assalamualaikum, semoga selamat dan sejahtera terlimpahkan kepadamu, ya. Seperti itu, ya. Itu adalah sikap kita melakukan menghargai sesama di rumah. Kemudian yang kedua, sikap kita harus menghargai yang kedua di sekolah. Nah, selain di rumah, kemudian kita harus melakukan sikap menghargai juga di sekolah. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menghargai guru. Nah, guru kita sudah bahas tadi, hormat, patuh, menghargai, patuh kepada guru. Kita tahu guru tadi pengertiannya ialah pelita, orang yang sudah berjasa bagi kita dan lain-lain, ya. Terus yang kedua, menyapa guru. Nah, sudah Ustaz bahas tadi, menyapa guru dimanapun kita bertemu, jangan sampai membuang muka atau melengos, jangan sampai acuh tak acuh, ya. Seperti itu. Yang ketiga, tidak mengejek. Nah, tidak mengejek diantaranya, ya. Karena Ustaz sering jumpai, kita sering mengolok-olok teman, adik kelas kita, bahkan orang yang kita anggap lemah, sering kita olok-olok. Akhirnya apa? Terjadi pertengkaran. Kalau pertengkaran sudah terjadi, maka kerukunan akan pecah. Kalau kerukunan akan pecah, sehingga apa? Lingkungannya atau pergaulannya tidak bagus, karena siti-siti nesu, kesenggol siti ngamuk dan sebagainya. Maka, ya, jadi pertengkaran itu awalnya diantaranya adalah saling ejek mengejek. Maka jangan sampai kita mengolok-olok teman yang mungkin dia keadaannya atau kondisinya atau pengetahuannya lebih di bawah kita. Jangan sampai, ya, karena itu adalah sumber dari permasalahan, ya. Ini diantaranya di sekolah, ya. Kemudian di mana lagi? Di rumah, di sekolah. Yang terakhir ialah di masyarakat. Ini kita harus menerapkan sikap menghargai di masyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menghargai pendapat orang lain, ya. Menghargai pendapat orang lain. Boleh jadi pendapat kita itu benar, tapi orang lain tidak mau menerima, ya sudah, ya. Nggak usah memaksakan kehendak sendiri, karena di situ yang melakukan banyak orang. Apabila kita benar tapi orang lain tidak setuju, ya mubadir, ya. Mubadir artinya apa? Sia-sia, karena nanti akan dilakukan banyak orang. Lebih baik kita menyetujui pendapat kekompakan bersama daripada memaksakan kehendak yang itu akan memunculkan perpecahan, ya. Yang kedua, setelah menghargai
pendapat orang lain. Yang kedua, nah ini tadi sudah saya bahas, tidak memaksakan kehendak. Sudahlah, tidak memaksakan kehendak. Boleh jadi usul kita itu bagus, tapi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita karena itu juga menyangkut kepentingan orang lain ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, ikut kerja, ikut gotong royong. Gotong royong misal membersihkan lingkungan, bersih-bersih masjid, ada kegiatan keagamaan dan lain-lain, maka sebagai bentuk menghargai sesama kita harus ikut dalam kegiatan sosial, diantaranya gotong royong, bersih-bersih dan sebagainya ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan kali ini. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi hormat dan patuh kepada orang tua. Kenapa? Sudah kita harus hormat dan kepada orang tua, sudah kita jelaskan. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada guru, sudah kita jelaskan. Kemudian yang selanjutnya ialah sikap menghargai. Di mana kita harus menghargai? Yang pertama di sekolah, yang kedua di masyarakat, yang ketiga di lingkungan rumah. Intinya kalau sudah sekolah, rumah dan masyarakat, intinya semua tempat kita harus menerapkan sikap menghargai sesama ya, seperti itu. Baik, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian atau seberapa jauh kalian memahami materi yang Ustadz sampaikan, silakan Ustadz berikan soal, tidak banyak, 5 saja. Nanti silakan kalian tulis di lembaran, kemudian ditulis dulu di lembaran nanti selanjutnya ya. Kalian tulis di lembaran jawaban serta soalnya di lembaran ya. Baik, silakan disediakan alat tulisnya beserta lembarannya, Ustadz diktekan. Nomor 1, jelaskan pengertian jujur. Jelaskan pengertian jujur. Ini ada video sebelumnya ya. Video sebelumnya, silakan, karena video sebelumnya tidak ada penugasan, jadi Ustadz Ropel seperti Ustadz Ropel pada video kali ini. Jelaskan pengertian jujur. Yang kedua, sebutkan 3 bentuk kejujuran. Sudah di video yang pertama, sebutkan 3 bentuk kejujuran. Nomor 3, sebutkan 4 manfaat jujur. Sudah pada video yang pertama juga, sebutkan 4 manfaat jujur. Yang keempat, jelaskan pengertian sikap menghargai. Nah, ini jelaskan pengertian sikap menghargai. Yang kelima, contohkan 3 sikap menghargai ya. Contohkan 3 sikap menghargai. Baik, itu saja soalnya 5. Kemudian silakan nanti soal dan jawabannya kalian foto, kirim ke WA Ustadz, nomornya tetap 082 334 661 544 ya. 082 334 661 544. Tujuannya apa? Jadi nanti sebelum hard copy-nya nyampe ke Ustadz sudah mengoreksi agar tidak bertumpuk-tumpuk. Jadi minta tolong nanti fotonya yang jelas, jangan sampai ngeblur, biar Ustadz mudah mengoreksi. Meskipun kalian belum mengumpulkan hard copy-nya, tapi nilai kalian sudah ke input ke jurnal Ustadz karena kalian sudah memfoto tugas kalian. Baik, Ustadz rasa itu dulu yang bisa Ustadz sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat, bisa diterapkan, tidak hanya sebagai bahan materi pelajaran, tapi juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari agar bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat ya. Baik, itu saja yang Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.